Ya, 20 Juni 2023, kisah Yekui berlanjut di 1949 dan 1950. Kali ini dengan judul Duryin dan Yang. Selamat mendengarkan kisah ini. Hari berganti dan bereinkarnasi, kisah Yekui pun dilanjut. Tubuh Xiao Yisen menegang secara tiba-tiba, diikuti dengan rasa sakit yang tajam di jantungnya. Dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat belati pendek menancap di jantungnya. Belati pendek ini berwarna hitam dan putih, dan cahayanya yang dingin berkilauan. Duri Yin Yang, wajah Xiao Yisen berubah drastis. Dia tahu betul bahwa Duri Yin Yang adalah sesuatu yang bahkan lebih jahat daripada jarum penghancur dewa. Tanpa ragu sedikit pun, Yuan Shen Xiao Yisen ingin meninggalkan tubuhnya. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa Yuan Shen tidak dapat keluar dari kepalanya sama sekali, dan bahkan energi ilahi di tubuhnya tidak dapat melarikan diri. Vitalitas terkuras dengan cepat. Tidak bagus. Xiao Yisen diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Suara Qitian terdengar tiba-tiba, Xiao Yisen, kamu terlalu tidak baik. Kamu tidak hanya menghabisiku, tetapi kamu juga ingin menghancurkan mayatku. Kamu benar-benar memiliki hati yang kejam. Hanya untuk melihat tubuh Qitian tiba-tiba bersinar dengan vitalitas yang agung, meninggalkan telapak tangan Xiao Yisen dan berdiri di udara. Kamu belum mati. Mata Xiao Yisen membelalak, bagaimana mungkin? Yuan Shenmu jelas telah dihancurkan. Bagaimana mungkin kamu bisa selamat? Xiao Yisen tertegun. Dia telah melihat Yuan Shen milik Qitian hancur dengan matanya sendiri. Ini pasti tidak bisa dipalsukan, tapi bagaimana Qitian bisa hidup kembali? Ini terlalu aneh. Seperti yang kita semua tahu, hancurnya Yuan Shen berarti seorang kultivator telah benar-benar jatuh. Namun pemandangan di depannya menjungkir balikkan akal sehat. Itu juga karena Xiao Yisen mengira Qitian sudah mati dan bersiap untuk menghancurkan mayatnya sehingga dia lengah dan tertusuk di jantungnya oleh Duri Yin Yang. Jika tidak, dengan kekuatan Xiao Yisen, tidak mungkin dia akan dengan mudah dipukul. Dengan adegan ini, tidak hanya Xiao Yisen yang tercengang, tetapi bahkan yang lain juga dipenuhi dengan keheranan. Tidak ada yang menyangka bahwa Qitian tidak hanya tiba-tiba bangkit, tetapi dia juga menaungi Xiao Yisen. Bocah ingusan, bagaimana Qitian bisa hidup kembali? Alis panjang bertanya dengan transmisi suara, mungkinkah Qitian tahu seni membangkitkan orang mati? Tidak mungkin. Yekui berucap, jangan bicara tentang apakah ada seni membangkitkan orang mati di dunia. Bahkan jika ada, dengan tingkat kultivasi Qitian, tidak mungkin baginya untuk hidup kembali dalam waktu sesingkat itu. Lalu bagaimana dia melakukannya? Alam alis panjang terkejut, mungkinkah? Seperti Anda, dia memiliki fisik khusus yang memungkinkannya menjadi abadi. Tidak seperti itu. Yekui mengerutkan kening dan berucap, mengapa saya merasa bahwa sejak awal, Qitian tidak mati? Itu tidak mungkin. Alis panjang berucap, kami melihat Yuan Shen Qitian dihancurkan dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika dia menggunakan semacam penutup mata untuk menipu kami, dia tidak bisa menipu Shen Tianming dan Xiao Yisen. Yekui berucap, meskipun saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, saya masih berpikir bahwa Qitian belum mati sejak awal. Mungkin, dia menguasai beberapa teknik rahasia magis yang memungkinkan dia untuk mencapai kehancuran Yuan Shen-nya tanpa mati. Alis panjang tetap tidak yakin dan berucap, jika Qitian benar-benar menguasai seni rahasia seperti itu pasti telah diwariskan kepadanya oleh Bapa Surgawi. Bocah ingusan kecil, pikirkanlah, dengan ambisi dan kekuatan Bapa Surgawi, jika dia menguasai seni rahasia ini, lalu mengapa dia perlu memprovokasi Sekte Pedang King Yun? Itu pasti untuk secara langsung menghancurkan Sekte Pedang King Yun. Memang, siapapun yang bisa menguasai seni rahasia menghancurkan Yuan Shen tanpa mati tidak akan terkalahkan. Alis panjang, pernahkah Anda memperhatikan bahwa Qitian memiliki aura yang kuat pada dirinya? Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang telah kembali dari kematian. Yekui berucap, saya masih mempertahankan pendapat saya tidak berpikir Qitian sudah mati. Ucapan itu jatuh begitu saja. Suara Shen Tianming terdengar dan berucap, Qitian,
Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa Anda adalah seorang jenius yang jarang terlihat dalam 1000 tahun di Sekte Yin Yang. Begitu saya melihat Anda hari ini, saya percaya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar telah mengembangkan Yuan Shen kedua. Apa? Xiao Yisen terkejut dan menatap Qitian dan bertanya dengan tidak percaya, kamu telah mengembangkan Yuan Shen kedua. Qitian mengabaikan Xiao Yisen dan berucap sambil tersenyum, Shen Tianming, fakta bahwa Anda dapat melihat ini membuktikan bahwa Anda juga tidak buruk. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Qitian benar-benar telah mengembangkan Yuan Shen kedua. Xiao Yisen melamun sejenak. Sejauh yang dia tahu, bahkan para pembangkit tenaga listrik Sage Agung itu belum tentu mengembangkan Yuan Shen yang kedua. Selama berabad-abad, mereka yang mampu mengembangkan Yuan Shen kedua selalu adalah mereka yang sangat berbakat. Baru pada saat inilah Xiao Yisen mengetahui mengapa Yuan Shen milik Qitian dapat dihidupkan kembali dengan menghancurkannya. Karena, Qitian memiliki 2 Yuan Shen. Hilangnya 1 Yuan Shen sama sekali tidak akan mengancam nyawa Qitian. Shen Tianming berucap, Qitian, Anda telah melampaui kami semua di jalan kultivasi Yuan Shen. Saya tidak mengerti, karena Anda telah mengembangkan Yuan Shen kedua, kekuatan Anda seharusnya lebih kuat daripada saat Anda bertarung dengan saya barusan. Mengapa Anda masih harus menyembunyikan kecanggungan Anda? Qitian tertawa, alasannya sederhana. Sebelum aku mendapatkan warisan Kaisar Naga, aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku awalnya berpikir bahwa setelah melihat trauma pada Yuan Shenku, Xiao Yisen akan melawanmu sampai mati. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa bajingan Xiao Yisen ini benar-benar akan meracuniku. Untungnya, saya memiliki 2 Yuan Shen, kalau tidak, saya pasti sudah mati hari ini. Saat Qitian mengatakan ini, dia memandang Xiao Yisen dan berucap sambil tersenyum, Xiao Yisen, aku menganggapmu sebagai sekutu, tetapi kamu menginginkan hidupku. Jika saya tidak mengembangkan Yuan Shen kedua, maka mayat saya juga akan dihancurkan oleh Anda. Kamu benar-benar berhati kejam, Xiao Yisen berucap dengan marah, beraninya kamu mengatakan aku kejam, Qitian, kamu menggunakan duri yin yang untuk menghabisiku, siapa yang kejam? Jika Anda tidak baik dan tidak benar, bagaimana mungkin saya menggunakan duri yin yang pada Anda? Qitian tertawa dan berucap, saya lupa memberitahu Anda, duri yin yang memiliki pola ilahi yang diukir oleh Tuan saya di atasnya. Bahkan orang bijak yang kuat pun akan mati begitu terkena duri yin yang. Jadi Xiao Yisen, apa ucapan terakhirmu? Seluruh tubuh Xiao Yisen kesakitan parah dan nafasnya menghilang dengan cepat, dia tahu bahwa Qitian tidak berbohong, dia akan mati. Namun, untuk mati seperti ini, dia tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, Xiao Yisen adalah putra dari ketua sekte-sekte perbaikan surga, jenius tertinggi di tanah terbuang timur. Jika dia tidak mati di sini, maka setelah dia keluar, dia akan dapat mengambil alih posisi ketua sekte, dan di masa depan, dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan Qitian. Qitian, jika kamu ingin berbicara tentang kekejaman, kita berdua memiliki satu sama lain. Tapi Anda harus jelas bahwa saya, Xiao Yisen, tidak akan dengan mudah pasrah pada nasib saya. Karena aku tidak bisa mendapatkan warisan Kaisar Naga, kamu juga tidak akan menginginkannya. Setelah Xiao Yisen selesai berbicara, tangannya membentuk segel di depannya, ingin menggunakan penghancuran diri untuk mati bersama Qitian. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memobilisasi ki sejatinya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yisen putus asa. Kamu ingin meledak sendiri. Jangan repot-repot. Qitian berjalan ke arah Xiao Yisen dan berucap sambil tersenyum, saya baru saja mengatakan bahwa ada pola dewa yang diukir oleh tuanku di duri yin yang, setelah ditusuk, bahkan orang suci yang kuat pun akan jatuh. Apalagi kamu. Xiao Yisen menatap Qitian dengan tatapan kesal di matanya dan berucap melalui gigi yang terkatup, Qitian, kamu akan mati dengan cara yang baik. Saya telah menerima restu Anda, pergilah. Qitian mengangkat kepalanya dan memukul dahi Xiao Yisen dengan telapak tangan. Kepala Xiao Yisen terbelah, dan Yuan Shen serta materi otaknya meledak dan mengalir kemana-mana. Sampai kematiannya, matanya melotot dalam kematian.
Setelah Qi Tian selesai dengan Xiao Yisen, dia menatap Shen Tianming dan berucap dengan mudah, sudah waktunya untuk mengirim Anda dalam perjalanan. Tubuh Qi Tian melepaskan mesin pemusnah yang luar biasa yang menyapu udara yang panjang. Di dalam gua yang jauh, Ye Kui dan realitas alis panjang hanya merasakan rambut dan tulang mereka menggigil. Mereka jelas merasa bahwa pada saat ini, niat menghabisi di tubuh Qi Tian 100 kali dan 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, Qi Tian belum meledak dengan kekuatan penuh. Alis panjang mengutuk, seperti yang diharapkan dari seorang murid pribadi Bapa Surgawi, dia benar-benar kutu kupret kecil. Mata Ye Kui bersinar dengan niat menghabisi saat dia berucap, aku harus menghabisi Qi Tian hari ini. Orang ini berhati dalam dan kejam, jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh seumur hidupku di masa depan. Aura darah yang mengejutkan muncul dari tubuh Qi Tian, seperti pilar para dewa, menutupi langit dan membuat kehampaan berdengung. Qi Tian muncul tinggi di langit dengan satu langkah, dan saat kakinya berdiri tegak, itu seperti tabuhan genderang ilahi, memekakkan telinga. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan dikelilingi oleh cahaya suci, membuatnya tampak seperti makhluk agung yang masih muda. Agak menarik, mata Shen Tianzeng sedikit menyipit. Darah Qi Tian mendidih di tubuhnya, dan niat bertempur yang tak terkalahkan merasuk, seperti kehadiran seorang Raja Dewa. Dia mengangkat satu tangan dan menunjuk ke arah Shen Tianming, berucap dengan dingin, datang dan mati. Nada suara Qi Tian sangat lembut, tetapi hanya dalam beberapa kata, seolah-olah itu adalah suara dunia bawah dari 9 neraka, membuat orang merasa ketakutan. Kemarilah jika kamu ingin mati. Shen Tianmeng menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia berdiri diam, dengan kokoh, setelah mengumpulkan ketajaman tubuhnya pada saat itu, seperti harimau yang tidak aktif. Shen Tianmeng, pertempuran berikutnya ini akan menjadi yang terakhir dalam hidupmu, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Implikasi Qi Tian adalah bahwa Anda akan segera mati, jadi Anda harus bertarung dengan sekuat tenaga, atau Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Haha, Shen Tianzeng tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terlucu di dunia, dan setelah beberapa saat, matanya seperti dua pedang surgawi, menembus kehampaan dan menindas jiwa seseorang. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Shen Tianmeng berucap, Qi Tian, bukannya aku membencimu, kamu tidak bisa menghabisiku, sebaliknya, aku bisa dengan mudah menghabisimu. Aura yang kuat menyebar dari tubuh Shen Tianmeng, seperti sungai surgawi yang menghancurkan tanggulnya, sangat menakutkan. Habisi, Qi Tian mengeluarkan raungan yang mengguncang awan, bergegas menuju Shen Tianming dengan kecepatan ekstrim, seperti bintang besar yang menabraknya. Shen Tianming tertawa menghina saat tubuhnya menghembuskan aura tajam, ki darahnya menyapu 8 langit. Dia dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya dan memotong. Aliran ki pedang membelah udara dengan cara yang menyilaukan. Qi Tian mengaktifkan tangannya, telapak tangannya seperti senjata ilahi yang paling keras, bertabrakan dengan pedang ki, percikan api melesat dan berdentang. Di sekitar mereka, udara retak dan berubah menjadi tanah yang berantakan. Dalam menghadapi serangan sekuat itu, Qi Tian tidak terluka dan tidak terluka. Qi Tian, jangan bersembunyi, keluarkan kemampuan terkuatmu dan aku akan memberimu kematian yang layak. Mata Shen Tianzeng mengerikan saat dia berucap dengan keras. Ini bukan hanya semacam kesombongan, ini adalah kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Takut padamu, Qi Tian berbicara, dan tombak hitam pekat muncul di telapak tangannya. Tombak hitam berpernis adalah senjata yang ganas, dan segera setelah itu ditawarkan, terdengar teriakan hantu. Kirimkan Anda dalam perjalanan. Qi Tian melangkah maju dengan tombak di tangannya. Kekuatan Dewa Shen Tianzeng begitu besar sehingga dia memegang pedang panjangnya di tangan kanannya dan langsung menuju Qi Tian untuk menghabisinya. Habisi, Qi Tian mengaum, tubuhnya terpesona dengan dua Qi Yin dan Yang, seolah-olah dia dirasuki oleh roh kematian, dan tombak di tangannya menikam ketajaman tertinggi. Tang Teng, pedang panjang dan tombak itu beradu terus-menerus di udara, mengeluarkan suara menusuk yang mengejutkan langit dan bumi. Langit dan bumi bergetar, aura mematikan sangat luar biasa. Rasa pertempuran memenuhi padang gurun.
Tombak hitam pekat di tangan Qitian berbenturan dengan pedang panjang Sen Tianming tidak kurang dari ratusan kali. Bila tombak mengenai ujung pedang, percikan api muncul terus-menerus, menyilaukan mata. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan karena mereka berdua adalah jenius tertinggi dari dua sekte, mereka berdua sangat sombong, saling balas dendam, tidak memberikan sedikit pun. Dua sosok saling berpapasan, masing-masing bergegas ke satu sisi. Hanya untuk melihat tubuh Qitian bergetar hebat, serangkaian percikan darah mengalir ke langit, jelas menyilaukan. Pertempuran hebat itu akhirnya dihentikan. Hanya bekas luka pedang yang menakutkan yang muncul di dada Qitian, dan tulang-tulang muncul, mengejutkan mata. Sepertinya Qitian akan dikalahkan, kata alis panjang. Dia tidak dikalahkan secepat itu. Sen Tianming juga terluka, kata Ye Kui. Alis panjang melihat lebih dekat, dan benar saja, dia hanya melihat bahwa baju besi pertempuran di tubuh Sen Tianming telah tertusuk, dan ada darah yang menetes dari tulang rusuknya. Senjata yang tajam dan ganas. Alis panjang mengagumi. Karena, baju besi perang di tubuh Sen Tianzeng itu juga merupakan senjata suci. Orang hanya bisa melihat cahaya ilahi menyembur keluar dari tubuh Qitian dan Sen Tianming saat luka-luka mereka langsung sembuh. Di antara generasi muda, hanya ada segelintir orang yang bisa melukaiku. Bahkan jika kamu mati, kamu harus tetap tersenyum di 9 mata air. Sen Tianmeng menatap Qitian dengan cahaya ilahi di matanya yang membuat bulu kuduk merinding. Aku tidak hanya bisa melukaimu, aku juga akan menghabisimu. Qitian sangat kering, dan saat ucapan itu jatuh, dia langsung mengangkat tombaknya yang hitam pekat dan menyerang Sen Tianming. Tombak hitam berpernis itu tajam dan memuntahkan mesin pemusnah yang menakutkan, seolah-olah akan menembus kehampaan. Kekuatan pertempuran semacam ini jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pembudidaya tongsen. Sen Tianming melambaikan pedang panjangnya di tangannya, dan seketika, 9 bayangan pedang muncul di udara. Setiap aura pedang setebal gunung, dan aura pemusnahnya sangat mencengangkan. Potong. Saat pedang Sen Tianming menebang, 9 bayangan pedang juga jatuh dari udara, menebas Qitian. Kedua belah pihak bertabrakan bersama. Arus udara yang menakutkan menyebar, seolah-olah Hong Meng pertama kali lahir dan langit terbuka. Qitian dan Sen Tianming terbang mundur pada saat yang sama, darah berceceran, setengah dari tubuh mereka membusuk, nyaris kehilangan kematian yang sama. Itu adalah duel yang tragis. Habisi. Keduanya tidak memperbaiki luka mereka kali ini, dan setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka mengeluarkan raungan pada saat yang sama dan menyerang satu sama lain lagi. Seolah-olah dua bola meriam bertabrakan bersama. Adegan itu kembali terulang. Tubuh Qitian dan Sen Tianming penuh dengan luka, memercikkan darah terus-menerus. Tubuh Qitian langsung pulih dari luka-lukanya dan kemudian menghabisi Sen Tianming pada kesempatan pertama. Saat Anda terluka, Anda akan terbantai. Qitian tidak ingin memberikan waktu kepada Sen Tianming, dia hanya ingin menghabisi lawannya dengan segera. Habisi. Sen Tianming tidak gentar, tubuhnya memancarkan aura darah yang mengerikan, tidak melakukan pertahanan apapun, benar-benar dalam keadaan ofensif, bergegas langsung menuju Qitian, bertarung sampai mati. Kedua pria itu bertarung dengan darah. Darah kembali berceceran di udara. Bersambung.